Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namo Siddhaya. Umat sedharma yang berbahagia, ketemu kembali bersama saya, penyuluh agama Hindu Kecamatan Manggis, Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan makna serta filosofi Canang Sari. Seperti apa yang telah kita ketahui, sebagai umat Hindu, khususnya di Bali, dalam melaksanakan upacara yadnya tidak pernah lepas dari yang namanya canang. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama tutorial video berikut ini tentang makna serta filosofi Canang Sari. Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Ini yang dari mahasiswa Universitas Tinggi Negeri Gusti Bagus Sugriwon. Oh ini ada yang bisa dibantu, Dik? Meminta Ibu untuk mengisi jadi narasumber acara menjahitan menjahitan. Oke. Inggih galahnya makin nggih, ring kainannya makin. Makin. Inggih astung karet bersedaya. Adik-adik silakan meninggi dong, duduk dulu nggih. Siap dong nggih. Selamat sore anak-anak. Sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tungkara semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengaturkan tangan jari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kita bertemu kembali di sini. Ibu dari Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, yaitu sebagai penyuluh agama Hindu. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu diminta oleh kakak-kakak di sini untuk memperkenalkan makna serta filosofi canang. Nah, Ibu tahu kalian sudah pasti sering melihat dan mendengar apa itu canang. Ya, karena kita sebagai umat Hindu di Bali tidak pernah lepas dari yang namanya canang. Ya, hampir semua upacara yadnya di Bali tidak pernah lepas dari yang namanya canang. Karena canang itu merupakan dia kecil tetapi dia merupakan inti atau kanisan dari setiap upacara yadnya di Bali. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu canang. Ada yang tahu apa itu canang? Apa itu canang? Canang itu berasal dari dua suku kata ca dan nang. Ca itu artinya adalah indah atau sundaram ya. Sedangkan nang itu artinya adalah memohon atau tujuan yang dimaksud. Sedangkan sari itu merupakan inti ya. Jadi canang sari itu adalah merupakan salah satu sarana bahasa Weda yang diaturkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wase untuk memohon keindahan atau sundaram. Nah, canang itu ada bermacam-macam ya, sesuai bentuk dan fungsi daripada canang itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat canang sari. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan. Ini ada yang namanya apa ini anak-anak? Cemper. Nah, cemper itu alas daripada canang itu sendiri. Cemper ini terdiri dari 4 sisi, di mana keempat sisinya ini adalah pembentuk anggul sarira atau badan. Nah, keempat sisi cemper pembentuk anggul sarira yaitu Panca Mahabhuta, Panca Tanmatra, Panca Karmendriya, dan Panca Budindriya. Nah, canang yang dialasi oleh cemper itu simbol dari Arda Candra. Sedangkan canang yang dialasi oleh tamas kecil itu simbol daripada Windu. Nah, cemper ini Ibu akan membuat canang yang dialasi oleh cemper. Yang pertama, kita meletakkan beras atau biji, kita letakkan di atas cemper ini. Ini unsur pertama, kita letakkan biji atau beras, di mana beras ini merupakan simbol dari Sang Yang Atma ya, Sang Yang Atma yang dimana membuat badan menjadi hidup. Nah, coba kalian bayangkan kalau kalian punya badan tetapi tidak ada atmanya, apakah bisa hidup? Nah, ini merupakan simbol dari
pada Atman. Beras ini simbol daripada Atman, yaitu membuat badan menjadi hidup, di mana beras ini merupakan awal benih kehidupan dari ide Sang Yang Widiwasa berupa Atman. Nah, selanjutnya Ibu akan meletakkan porosan. Porosan ya, porosan silih hasya kita letakkan di atasnya. Porosan ini terdiri dari berapa? Itu dari daun sirihnya dan siwa itu dari kamor atau kapur itu sendiri. Nah, porosan ini juga bermakna kita sebagai umat manusia atau sebagai manusia harus mempunyai hati yang tulus ikhlas, selalu bersyukur kehadapan ide Sang Yang Widiwasa. Selanjutnya Ibu akan meletakkan seiris pisang, kemudian jajan, dan juga tebu. Nah, ketiganya ini merupakan simbol dari Ongkara atau Wisnu Ongkara ya, dimana ini merupakan kekuatan Utpati, Sukuti, dan Pralina di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Selanjutnya Ibu akan meletakkan ini namanya duras atau duras. Nah, kita letakkan di atasnya, dimana duras atau uras ini sebenarnya kalau kita lihat dari ajaran sastra itu kita buat dari janur ya, yang berbentuk swastika, kemudian kita buat cakra-cakranya ini yang melambangkan sebagai simbol daripada nada dari swastika menjadi astadala, kemudian dijarit berbentuk lingkaran seperti ini. Ini melambangkan sebagai roda kehidupan di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, dengan 8 karakteristik atau yang disebut dengan Asta Aishwarya kehidupan manusia sehari-hari, itu kan karakteristiknya berbeda-beda. Itu ada 8 karakteristik ya, mohon maaf, karakteristik yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, Ibu akan meletakkan berbagai macam bunga di atasnya. Nah, ini ada yang berwarna-warni ya. Apakah kalian membuat canang itu meletakkan bunganya ditaruh? Ya, penting indah, yang penting bagus seperti itu. Siapa yang pernah membuat canang di rumah? Ya, gimana cara meletakkan canang bunga di atas uras sari ini? Apakah diletakkan bunganya yang penting kelihatannya bagus, indah seperti itu, atau bagaimana? Oh, seperti itu. Nah, di sini itu tidak salah ya. Berarti kita menonjolkan estetika, tapi di sini Ibu perlu luruskan bagaimana cara meletakkan bunga di atas canang selain kelihatan menarik, tetapi dia juga sesuai dengan ajaran sastra. Karena di situ kita menghadirkan canang seperti apa yang Ibu katakan tadi. Ini adalah merupakan sarana bahasa Weda salah satunya ya, dimana apabila kita tidak perlu harus mempunyai mantra di situ yang banyak. Dengan canang ini, apa yang menjadi permohonan kita, keinginan kita, itu akan canang ini sendiri yang akan berbicara. Kalau sudah menata atau membuat canang itu sesuai dengan ajaran sastranya. Nah, yang pertama itu akan meletakkan bunga berwarna putih. Kalau tidak ada bunga berwarna putih juga boleh bunga berwarna merah muda. Kita letakkan di sebelah mana? Sebelah timur. Kita letakkan bunga berwarna putih atau merah muda ini di sebelah timur ya. Itu merupakan kita memohon agar diutusnya Widodari Gagarmayang oleh prabawanya Dewa Iswara untuk memercikan tirta Sanjiwani ya, untuk menganugerahi kekuatan skala dan niskala. Nah, dengan meletakkan bunga berwarna putih ini aja kita sudah banyak permohonan ya. Kita memohon agar diutusnya Widodari Gagarmayang, agar kita dianugerahi atau diperciki tirta Sanjiwani. Selanjutnya, Ibu akan meletakkan bunga berwarna merah. Bunga merah ini diletakkan di sebelah mana, anak-anak? Di sebelah selatan. Kita letakkan bunga berwarna merah di sebelah selatan. Kita memohon agar diutusnya Widodari Saraswati ya, oleh prabawanya Dewa siapa? Brahma, untuk memercikkan tirta Kamandalu, untuk menganugerahi kekuatan, kebijaksanaan, dan kewibawaan. Dan juga di situ agar kita dianugerahi kepradnyanan. Apa itu kepradnyanan? Kepintaran, kecerdasan. Jadi kalau anak-anak belajar bisa cepat mengerti seperti itu. Kita dianugerahi kepradnyanan di situ ya.
Selanjutnya ibu akan letakkan bunga berwarna kuning di sebelah mana? Barat. Nah, dengan meletakkan bunga kuning di sebelah barat, ini kita sudah memohon agar diutusnya Widyadari Ken Sulasih oleh prabawanya Dewa Mahadewa untuk memercikkan Tirta Kundalini untuk menganugerahi kekuatan intuisi. Itu permohonannya ya. Selanjutnya ibu akan meletakkan bunga berwarna apa ini? Boleh berwarna biru, boleh berwarna hitam, atau boleh berwarna ungu juga boleh, hijau juga boleh. Kita letakkan di sebelah utara. Nah, di situ kita memohon agar diutusnya Widyadari Nilotamo untuk oleh prabawanya Dewa Wisnu ya, untuk memercikkan Tirta apa? Tirta Pawitra agar dianugerahi kekuatan peleburan segala kotoran yang ada di dalam jiwa dan raga. Itu permohonannya ya. Selanjutnya ibu akan meletakkan bunga berwarna kembang rampe ya. Sebelumnya ibu akan isi minyak wangi dulu. Nah, kembang rampe ini kita letakkan di tengah ya, di sini ya. Nah, di sini kita memohon agar diutusnya Widyadari Supraba ya oleh prabawanya Dewa Siwa ya. Dewa Siwa untuk memercikkan Tirta Mahamerta untuk menganugerahi kekuatan kelepasan atau moksa. Nah, dari bunga yang ibu taruh tadi berwarna-warni ini ya, ada yang kuning, ada yang merah, putih, dan juga biru. Dan bunga itu juga biasanya ada yang berbau harum dan juga yang kurang harum ya. Itu melambangkan bahwa kehidupan manusia di alam semesta ini tidak selamanya senang dan tidak selamanya juga susah ya. Jadi kita sebagai manusia itu hendaknya selalu bijaksana di dalam menata kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi juga ibu meletakkan minyak wangi di kembang rampe ini, itu menyimbolkan bahwa minyak wangi itu adalah kita itu bisa selalu menenangkan diri ya, selalu bisa mengendalikan diri ya. Kita sebagai manusia hendaknya dalam menata kehidupan itu selalu bisa mengendalikan diri kita. Itu makna daripada minyak wangi yang ibu taruh tadi. Dan selanjutnya ibu akan menaruh ini boreh atau lepo ya. Nah, ini simbol daripada atau bermakna bahwa manusia itu mempunyai sikap atau tingkah laku. Itu simbol daripada boreh itu tadi, dimana kita dinilai oleh masyarakat ya. Masyarakat akan menilai dari sikap kita, apakah itu sikap kita baik atau buruk di masyarakat. Itu simbol daripada lepe atau boreh. Nah, itulah beberapa unsur untuk membuat canang sari. Nah, bagaimana anak-anak, apa yang udah ibu jelaskan tadi, apa bisa dipahami, bisa dimengerti? Bisa? Ada yang bertanya? Nggak ada? Nah, tadi kalian sudah melihat bagaimana, sudah mendengar bagaimana caranya menanding canang sari yang sesuai dengan ajaran sastra. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mempraktekkan. Apakah kalian masih ingat apa saja isinya, mana yang duluan, mana belakangan, mana di timur, mana di barat, di selatan, di utara? Apakah masih ingat? Dan bagaimana cara membuat urat atau duras daripada canang itu sendiri? Siapa yang sudah bisa membuat canang, menyait atau nues canang? Sudah? Belum? Nah, kita belajar bersama-sama di sini ya. Baiklah, kita lanjut saja ya. Siap untuk mempraktekkan? Siap? Ya, ayo kita praktek bersama-sama membuat canang.
meletakkan bunga, tetapi di situ ada maknanya, ada filosofi daripada Canasari itu. Nah, di dalam etika kita dalam membuat upakarayatnya itu pun ada etika yang harus kita lakukan. Contohnya kita menjejahitan, membuat canang, apakah boleh nengkang duduknya atau metajuh gitu, boleh nggak? Nah, itu menimbulkan etika kita di dalam membuat upakarayatnya ya. Itu kita dari hal-hal yang terkecil, kita mulai dari diri kita sendiri, kita belajar apa yang sebelumnya kita lakukan mungkin kurang baik atau kurang benar, mari kita luruskan dari sekarang ya. Siap anak-anak untuk belajar? Siap. Ya. Udah, sekarang kita tutup dengan Paramasati ya. Om Santi 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 Om.